Ayyuhal walad, khulasatul ilmi an ta'lamat ta'ah wal ibadah ma hiya. Khulasatul ilmi, kesimpulan dari ilmu ini, ilmu yang kita pelajari apa? An ta'lamat ta'ah wal ibadah. Kamu ngerti bagaimana taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Itu khulasatul ilmi. Taat itu apa? I'lam anna ta'ata wal ibadah innama hiya mutaba'atus syara' fil awamiri wan nahyi bil qawli wal fi'li. Taat dan ibadah itu adalah mutaba'atus syara', yaitu mengikuti atau melaksanakan segala perintah syariat, ya, dan menjauhi segala larangan-larangan syariat. Bil qauli wal fi'il, baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Yakni kullama taqulu wa taf'alu wa tatruku qawlan wa fi'lan yakunu biqtida'i syar'i kama law sumta yaumal id wa ayyami tasyrik takunu asiyah. Maknanya, segala yang kamu ucapkan dan yang kamu lakukan itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat. Tuntunannya bagaimana, ajarannya bagaimana, ya, harus sesuai dengan itu. Kamu kepingin menjalankan kebaikan, hal yang baik, tapi caranya, tuntunannya tidak sesuai, caranya tidak sesuai dengan tuntunan atau ajaran syariat, ya nggak bisa. Kepingin melakukan hal yang baik, tapi tidak sesuai dengan yang dituntun, diajarkan oleh syariat, ya nggak bisa. Apa? Misalkan kepingin puasa, ya kepingin puasa sunnah, tapi kok di hari Id puasanya, nggak boleh, haram puasa di hari Id, di ayyam tasyrik, ya. Maka apa? Ini tidak jadi ibadah, tidak jadi kebaikan, malah jadi dosa. Au shallaita fi thawbin maqsub wa in kanat suratuhu ibadatan lakin ya'tham bih. Atau misalkan kamu mau apa namanya? Salat tapi menggunakan baju khosok, surahnya, kelihatannya, tampilannya sholat, tapi bajunya khosok, punya orang, ya, dipakai tanpa izin, ya tidak jadi ibadah, malah jadi dosa agamanya. Jadi ilmu itu apa sih? Secara kesimpulan, ilmu itu ya apa yang kita ketahui, ya, yang ada di dalam hati atau akal kita, itu adalah ilmu. Ilmu ini akan membuahkan apa? Membuahkan taat dan ibadah. Paham? Taat dan ibadah. Taat kepada Allah, patuh. Begitu juga dan akan membuahkan apa? Ibadah, ubudiyah. Itu yang dimaksud dengan tujuan ilmu. Artinya apa? Kalau ilmu ada tapi tidak membuahkan taat dan ibadah, maka di sini adalah apa? Ilmu yang enggak manfaat. Ilmu yang enggak tahu ini kayak gini, harusnya kayak gitu, ya. Tapi cuma sekedar pengetahuan yang ada di dalam akal saja, tidak diterapkan di dalam perbuatannya untuk menjadi perbuatan perilaku yang masuk di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ghayatul ilm itu yu'arifuka bi annaka abid. Puncak dari ilmu itu justru apa? Ketika kamu punya ilmu tambah terus. Kalau memang ini adalah ilmu atau ya ilmu yang baik, yang manfaat,
Dia akan memberitahu kamu kalau kamu ini adalah hanya seorang hamba. Makanya khulasatul ilm apa? Ibadah sama taat. Hamba yang harus patuh kepada tuannya, kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya iblis itu terusir dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena salah di dalam hal ini. Ya. Jadi ilmu itu ya akan menghasilkan apa? Patuh dan ibadah. Akan membuat pemiliknya, sahibul ilmi, ahlul ilmi ini apa? Menjadi orang yang benar-benar merasa dirinya seorang hamba Allah, sehingga dia selalu taat. Namanya hamba itu wajib taat kepada tuannya. La yakhruj illa bi'izni sayyidi. Ya. La yataharrak illa bi'izni sayyidi, la yatasarraf illa bi'izni sayyidi. Seorang budak. Nah, ilmu itu kalau benar-benar manfaat ke dalam diri kita, ya, maka akan menghasilkan keyakinan, fikroh, perasaan bahwa kita ini adalah apa? Hamba yang harus taat kepada tuannya. Harus sesuai dengan apa yang dikatakan tuannya. Ya, iblis itu adalah makhluk yang dulunya fisofil malaikah. Fisofil malaikah. Buktinya apa? Bukan malaikat ya. Iblis bukan malaikat. Iblis, malaikat. Walakin huwa fisofil malaikah. Di barisannya para malaikat. Berada di rombongan para malaikat. Ya, makanya Allah itu ketika perintahkan kepada para malaikat ya, supaya sujud ke Nabi Adam, ya kan? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Di situ nggak ada iblis juga. Ya. Loh, apakah iblis itu min jinsil malaikah? Faham maksudnya? Tapi ketika Allah sebutkan yang tidak mau sujud, yang melanggar iblis, padahal yang diperintahkan apa? Malaikat. Faham maksudnya? Menunjukkan, kata para ulama, dulunya iblis itu di barisannya para malaikat. Walakinahu laisa minal malaikat. Kan itu? Ya. Jadi bukan makhluk yang dari awal sudah mal'un. Ya. Dulunya fisofil malaikah, juga ibadah kepada Allah, bahkan diperintah-perintah sama Allah untuk apa namanya, ya untuk hal-hal apa gitu. Lah, kenapa kok iblis ini terusir akhirnya dari rahmatnya Allah menjadi makhluk yang mal'un? Ya karena ini dia itu tahu sebenarnya itu harusnya gimana, tapi ilmu atau pengetahuannya itu ya hanya sekedar di akalnya toh, tidak dilakukan, tidak diterapkan. Ketika turun perintah untuk sujud hormat ke Nabi Adam, ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Di banyak ayat kayak gitu kan. Salah satunya lanjutan ayat, wa qala, iblis mengatakan, asjudu liman khalaqtahu tina. Ya Allah, masa kau perintahkan aku untuk sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Lo yang ambil tanahnya itu lo kenal? Tidak mau. Dan anak hanya mau sujud kepadamu ya Allah. Bayangkan melakukan apa? Pembelaan terhadap kemaksiatannya. Orang ini berilmu ini berarti ya. Berilmu. Makanya gayanya orang alim itu kalau salah masih pinter-pinter nyari alasan. Ada. Nyontoh sama itu. Sampai dicontoh. Wah, itu gini Mas. Melakukan pembenaran, ya kan?
melakukan pembelaan untuk kesalahannya. Iblis yubarir nafsah, kata para ulama. Dia mencari alasan pembenaran untuk ingkarnya dia, maksiatnya dia. Anak tidak mau sujud kecuali kepadamu ya Rabb. Masa anak mau sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah, yang ngambil tanahnya ada lagi untuk menghormati Nabi Adam. Ya, dia beralasan, beralibi untuk pembelaan terhadap pelanggarannya itu dengan apa? Dengan sok-sokan jelaskan tauhid kepada Allah. Kenapa tidak mau sujud kecuali kepadamu? Ya, ana hanya beribadah kepadamu. Ana hanya mau menghormatimu, tidak ada yang lain. Loh ini Allah nyuruh dia sujud, hormat kepada Nabi Adam. Malah dia Pak, loh ya mana tidak mau. Kenapa? Ana hanya mau sujud kepadamu kok. Ana hanya mau ibadah kepadamu kok. Lah kenapa ana harus sujud kepada Adam? Yang dia ini anak kemarin sore kasarannya gitu ya. Baru kau ciptakan dari tanah. Bayangkan ini. Padahal dia tahu harusnya seorang makhluk ya kan, ciptaan Allah, hamba Allah itu harusnya gimana? Apa? Yo langsung taat kepada Allah. Langsung merasa bahwa saya ini adalah hamba, apapun yang dikatakan oleh tuannya harus segera dilaksanakan. Makanya orang pinter, orang alim itu kalau tidak mau taat kepada Allah, bahkan ketika tidak mau taat kepada Allah, ya, mencari-cari alasan untuk tidak mau taatnya tersebut, ya, pelanggaran maksiatnya tersebut, dicari-carikan pembenaran alasan, ya ini gayanya siapa? Gayanya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kesimpulan dari orang itu alim, ya, ngerti ilmu akidah, ngerti ilmu hukum, syariat dan yang lain-lain. Itu khulasah kesimpulan dan puncaknya itu apa? Ya ja'aluhu abidan wa muti'an lillah. Ya, ilmu itu akan menjadikan dia apa? Mengenal bahwa saya adalah seorang hamba Allah yang harus taat kepada Allah.